biarkan prosesnya berjalan. Dan pada waktunya nanti mereka akan mendeklarasikan. Soalnya berapa bulan yang lalu ngomongnya udah 90% Mas. Ya. Hari ini belum jadi-jadi kan makanya. Deklarasi tanggal 10 November sudah gagal, Bos. Gara-gara apa, Bang? Gara-gara bandar belum sepakat. Ya kan. Apa bandarnya? Siapa bandarnya? Udahlah, kita ini kan udah tahu semua kan. Bandar belum sepakat. Apa namanya? Duit belum terkumpul, 20% belum terkumpul ya gagal. Gitu. Parpol nggak sanggup. Anies Baswedan nggak sanggup. Bener itu Mas, bandar belum sepakat. Ya, apa ya? Ya, barangkali begini malah dia menjadi tanggung jawab masing-masing partai untuk menuntaskan. Barangkali prosesnya itu baru tahun 23. Rilis terhadap Anies Baswedan bukan rilis ide. Ini adalah rilis orang dengan segala akumulasi irasionalitasnya di belakang. Termasuk orang-orang marah yang cari figur baru itu. Saya akan gugat ini. Tidak fair. Mau Anies semua ini menurut saya pengecut aja yang lagi nunggu di pinggir gelanggang. Nggak ada keberanian untuk mengatakan ini mau saya ke depan. Seterusnya begitu. Ya. Politik aliran, polarisasi. Kenapa sih orang kok takut dengan apa yang disebut polarisasi? Karena seringkali polarisasi disamakan dengan pecah. Itu masalahnya. Ada fasenya, ada polarisasi. Bila polarisasi dibiarkan terus menjadi friksi, lalu friksi jadi konflik. Kalau konflik baru pecah, itu udah pada fase. Lagi kita ini baru polarisasi, udah wah yang pecah. Enggak, ini polarisasi, perbedaan pilihan. Polarisasi, politik aliran. Menurut saya ini yang harus dipecah. Nah sekarang ini mau dipecah atau biarin aja kayak kemarin. Biarin aja begitu lagi. Sehingga nanti naratifnya itu ya itu aja. Yang ini akan menuduh itu PKI, yang ini akan menuduh itu kadronnya. Udah begitu terus kan. Nah itu mesti dibongkar gitu loh. Caranya adalah fasilitasi pikiran. Lah emang di kampung-kampung pada berantem apa enggak tuh? Yang berantem di virtual semuanya, di WA group, di sosmed, di masyarakat biasa-biasa saja. Terus di mana pecahnya? Nggak usah khawatir. Polarisasi itu sesuatu yang dalam setiap pemilu di negeri manapun akan selalu terjadi. Saya akan gugat ini. Karena sekali kalau pemimpinnya yang mimpin republik kita ini orang tidak punya warna, tidak punya determinasi, tidak karena dia punya keinginan tentang bangsa ini mau kemana. Ya begini, limbung kita, Bos. Ketika sampai kepada pemilihan dan ada dua pilihan, ya pasti ada dua polar. Terus kenapa kita jadi takut ada dua polar? Mau diganti siapapun juga akan terjadi begitu kok. Pasti akan terjadi perbedaan pilihan. Pasti akan terjadi polarisasi. Iya oke lah intelektual, sekolah sampai ke Amerika. Tapi tolong address ini gitu loh. Dan nggak harus Anda terpilih, ngapain sih? Harus terpilih gitu loh. Yang penting tarung yang benar dulu dong. Jangan memfasilitasi kemarahan ini. Jangan memfasilitasi sentimen. Ayo fasilitasi pikiran. Ayo buka lah, masa bangsa ini segini-segini aja sih? Terlalu banyak yang bisa kita lakukan di republik ini. Kalau kita mengeksersis pikiran dan memberikan jalan kepada kebebasan berpikir, memberikan tempat bagi perdebatan pikiran, itu jauh lebih penting daripada memberikan tempat pada mobilisasi sentimen. Terus setiap kali ada perbedaan pandangan, ini polarisasi. Dan setiap polarisasi adalah perpecahan. Terus kemudian dicarilah kambing hitam. Nama saya disebut terus. Dalam perdebatan capres itu kita menyerang pribadi orang. Karena boleh jadi memang masalah di pribadinya. Kalau tidak, begitu dong kita itu kan proses konvensi yang sejati itu, Bang. Itu harus begitu dong. Tapi kalau kita mau mengadu orang, fasilitasi, adunya pikiran. Jangan adu identitas, jangan adu sentimen. Bagian kita ini pokoknya bersiap dengan amanat, dengan tugas apapun yang mungkin muncul. You never know. Yang penting nih, siapapun yang nanti terpilih, maka dia harus membawa kebijakan yang mempersatukan, kebijakan yang memberikan manfaat bagi semua, kebijakan yang tidak diskriminatif. Nggak ngerti juga ini apa yang dihadapi bangsa ini. Sekali lagi ini karena kemiskinan ide. Semua ini melahirkan kepengecutan kok. Pemimpin-pemimpin ini aji mumpung, yang penting saya. Pikirannya nggak ada, yang penting saya. Kan itu yang jelek dari ini semua gitu loh. Karena pewaris Pak Jokowi mestilah orang yang terbaik. Kalau ide Pak Jokowi tentang
Omnibus Law tentang IKN dan sebagainya dianggap baik, itu harus ada yang bela daripada calon presiden. Gak boleh cuma bilang, saya akan meneruskan Pak Jokowi, saya akan bela pikiran itu secara baik. Nyatakan bahwa ini memang diperlukan oleh bangsa ini dan ini yang harus kita lakukan. Bela secara jantan, secara berani. Jangan sembunyi, nanggok untung aja nanti di pinggir gawang gitu loh. Bakal calon presiden atau baca pres dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, menanggapi pernyataan Fahri Hamzah yang menyebut Bandar belum sepakat terkait batalnya deklarasi 10 November Koalisi Perubahan. Anies mengaku tak masalah dengan pernyataan politisi tersebut. Menurutnya, setiap orang berhak menginterpretasikan sekaligus menganalisis hal apapun. Biarkan prosesnya berjalan. Dan pada waktunya nanti mereka akan mendeklarasikan. Soalnya berapa bulan yang lalu ngomongnya udah 90% Mas. Ya. Hari ini belum jadi-jadi kan makanya. Deklarasi tanggal 10 November sudah gagal, Bos. Gara-gara apa, Bang? Gara-gara Bandar belum sepakat. Ya kan? Hal itu disampaikan Anies dalam kanal YouTube Total Politik pada 4 Januari 2023. Kalau gitu tanya beliau Bang Fahri Hamzah saja, apa itu bandar? Siapa itu bandar? Tanya Anies Baswedan. Tapi kalau orang berhak menginterpretasi, menganalisa, dan kita nggak boleh protes, mau dianalisa seperti apapun, ini wilayah publik, imbu dia. Apa bandarnya? Siapa bandarnya? Udahlah, kita ini kan udah tahu semua kan. Bandar belum sepakat. Apa namanya, duit belum terkumpul, 20% belum terkumpul, ya gagal. Tuh, Parpol nggak sanggup, Anies Baswedan nggak sanggup. Bener itu Mas, Bandar belum sepakat. Ya, apa ya? Ya, barangkali begini malah dia menjadi tanggung jawab masing-masing partai untuk menuntaskan. Barangkali prosesnya itu baru tahun 23. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyebut bahwa mundurnya deklarasi koalisi pendukung Anies Baswedan terkait dengan belum ada kesepakatan bandar. Fahri menyebut untuk memenuhi presidensial threshold 20%, partai bisa bergabung dengan membangun koalisi. Namun keputusan itu tergantung sosok bandar. Ya, ini kan maksudnya pembelian tiket itu mengumpulkan tiket 20%. Itu bukan kerja parpol, ini kerja bandar. Parpol nggak sanggup, Anies Baswedan nggak sanggup, ungkap Fahri Hamzah dalam perbincangan di Adu Perspektif. Ini deklarasi tanggal 10 November. Udah gagal, Bos. Gara-gara bandar belum sepakat. Duit belum terkumpul, 20% belum terkumpul, ya gagal. Imbuhnya. Rilis terhadap Anies Baswedan bukan rilis ide. Ini adalah rilis orang dengan segala akumulasi irasionalitasnya di belakang. Termasuk orang-orang marah yang cari figur baru itu. Saya akan gugat ini. Tidak fair. Mau Anies semua ini menurut saya pengecut aja yang lagi nunggu di pinggir gelanggang. Nggak ada keberanian untuk mengatakan ini mau saya ke depan. Seterusnya begitu. Ya. Politik aliran, polarisasi. Kenapa sih orang kok takut dengan apa yang disebut polarisasi? Karena seringkali polarisasi disamakan dengan pecah. Itu masalahnya. Lebih lanjut, Fahri menyebut bahwa partai yang cukup terbebas dari bandar adalah PDI Perjuangan. Pasalnya, PDIP sudah memenuhi ambang batas 20% dari presidensial threshold dari pemilu sebelumnya. Sementara itu, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun menjelaskan jika tiap orang berhak menginterpretasikan sekaligus menganalisis hal apapun. Ada fasenya, Hari. Ada polarisasi. Bila polarisasi dibiarkan terus menjadi friksi, lalu friksi jadi konflik. Kalau konflik baru pecah, itu udah pada fase. Lalu kita ini baru polarisasi, udah wah pecah. Enggak, ini polarisasi, perbedaan pilihan. Polarisasi, politik aliran. Menurut saya ini yang harus dipecah. Nah sekarang ini mau dipecah atau biarin aja kayak kemarin. Biarin aja begitu lagi. Sehingga nanti naratifnya itu ya itu aja. Yang ini akan menuduh itu PKI, yang ini akan menuduh itu kadronnya. Udah begitu terus kan. Nah itu mesti dibongkar gitu loh. Caranya adalah fasilitasi pikiran. Karena menurut Anies, apa yang diamanatkan saat ini, yakni maju sebagai capres yang diusung oleh Partai Nasdem, memang akan mengundang banyak interpretasi dari masing-masing orang.
Pada kesempatan yang sama, Anies Baswedan akhirnya juga buka suara terkait dengan isu bahwa dirinya telah mengkhianati janjinya sendiri terhadap Prabowo Subianto. Janji mantan Menteri Pendidikan itu sendiri diketahui sebagai pernyataan dirinya yang tak akan melawan apalagi mencegal Prabowo untuk menjadi seorang presiden. Namun Anies seperti diketahui telah menyatakan siap untuk menjadi presiden, bahkan menjadi bakal calon presiden dari Partai Nasdem untuk 2024 mendatang. Memang di kampung-kampung pada berantem apa enggak tuh? Yang berantem di virtual semuanya, di WA group, di sosmed, di masyarakat biasa-biasa saja. Terus di mana pecahnya? Jangan usah khawatir. Polarisasi itu sesuatu yang dalam setiap pemilu di negeri manapun akan selalu terjadi. Saya akan gugat ini. Karena sekali kalau pemimpinnya yang mimpin republik kita ini orang tidak punya warna, tidak punya determinasi, tidak karena dia punya keinginan tentang bangsa ini mau kemana. Ya begini, limbung kita, bos. Menanggapi hal tersebut, Anies akhirnya mengungkapkan maksud dari janji yang pernah diutarakan kepada Menteri Pertahanan tersebut. Saya sampaikan bahwa saya bertanggung jawab untuk mengelola Jakarta, dan pada waktu itu, tahun 2019, akan ada Pilpres. Saya menjadi gubernur tahun 2017, dan gubernur DKI itu pasti akan disebut-sebut. Tutur Anies di kanal YouTube Total Politik pada 3 Januari 2023. Ketika sampai kepada pemilihan dan ada dua pilihan, ya pasti ada dua polar. Terus kenapa kita jadi takut ada dua polar? Mau diganti siapapun juga akan terjadi begitu kok. Pasti akan terjadi perbedaan pilihan. Pasti akan terjadi polarisasi. Iya, oke lah intelektual, sekolah sampai ke Amerika. Tapi tolong address ini gitu loh. Dan nggak harus Anda terpilih, ngapain sih? Harus terpilih gitu loh. Yang penting tarung yang benar dulu dong. Jangan memfasilitasi kemarahan ini. Jangan memfasilitasi sentimen. Ayo fasilitasi pikiran. Ayo bukalah. Masa bangsa ini segini-segini aja sih? Terlalu banyak yang bisa kita lakukan di republik ini. Kalau kita mengeksersis pikiran dan memberikan jalan kepada kebebasan berpikir, memberikan tempat bagi perdebatan pikiran, itu jauh lebih penting daripada memberikan tempat pada mobilisasi sentimen. Jadi lebih baik saya bilang dari awal bahwa saya akan fokus di Jakarta. Saya tidak akan ikut terlibat di dalam Pilpres 2019 kemarin, dan saya akan menuntaskan sampai selesai di Jakarta. Lanjutnya, dengan kata lain, pernyataan tersebut hanya berlaku di Pilpres 2019 ketika masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saya akan fokus Jakarta 5 tahun, dan sudah 5 tahun itu saya nggak tahu nanti apa. Apalagi masa itu, Nasdem kan bukan partai pendukung saya, tutur Anies. Terus setiap kali ada perbedaan pandangan, ini polarisasi. Dan setiap polarisasi adalah perpecahan. Terus kemudian dicarilah kambing hitam. Nama saya disebut terus. Dalam perdebatan capres itu kita menyerang pribadi orang. Karena boleh jadi memang masalah di pribadinya. Kalau tidak, begitu dong kita itu proses konvensi yang sejati itu, Bang. Itu harus begitu dong. Tapi kalau kita mau mengadu orang, fasilitasi, adunya pikiran. Jangan adu identitas, jangan adu sentimen. Menurutnya pernyataan itu harus disampaikan karena menerima banyak tawaran sejak tahun 2018. Seperti ketika Anies ditawari menjadi calon presiden dari 3 partai, tetapi akhirnya ditolak karena menjaga komitmennya memimpin ibu kota. Kalau sekarang kan sudah selesai, ujar Anies lebih lanjut, merujuk pada sudah berakhirnya tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kita ini pokoknya persiapan dengan amanat, dengan tugas apapun yang mungkin muncul. You never know, tandasnya. Bagian kita ini pokoknya bersiap dengan amanat, dengan tugas apapun yang mungkin muncul. You never know. Yang penting nih, siapapun yang nanti terpilih, maka dia harus membawa kebijakan yang mempersatu, kebijakan yang memberikan manfaat bagi semua, kebijakan yang tidak diskriminatif. Nggak ngerti juga ini apa yang dihadapi bangsa ini. Sekali lagi ini karena kemiskinan ini. Semua ini melahirkan kepengecutan kok. Pemimpin-pemimpin ini aji mumpung, yang penting saya. Pikirannya nggak ada, yang penting saya. Kan itu yang jelek dari ini semua gitu loh. Karena pewaris Pak Jokowi mestilah orang yang terbaik. Kalau ide Pak Jokowi tentang
Omnibus Law, tentang IKN dan sebagainya dianggap baik, itu harus ada yang bela daripada calon presiden. Gak boleh cuma bilang, saya akan meneruskan Pak Jokowi, saya akan bela pikiran itu secara baik. Nyatakan bahwa ini memang diperlukan oleh bangsa ini dan ini yang harus kita lakukan. Bela secara jantan, secara berani. Jangan sembunyi, nanggok untung aja nanti di pinggir gawang gitu loh. Hal tersebut juga pernah mendapat kritik Fahri Hamzah saat menjadi bintang tamu di channel YouTube Cokro TV. Fahri menyebut Anies tidak punya etika politik. Saya mewanti-wanti, mengingatkan. Sekarang kalau mau nyebut nama ya, secara fair, Anies Baswedan adalah simbol dari kemarahan kanan. Kalau dugaan saya nih, ya ini maaf ya nih, saya bocorin ya. Nggak jadi. Fahri mengatakan ada rute kurang tepat yang diambil mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Menurutnya, Anies Baswedan sudah semestinya berkomunikasi dengan Prabowo Subianto sebagai ketua umum dari partai yang punya jasa besar atas kemenangannya di Pilkada 2017 silam. Saya akan kritik kepada beliau kan, dulu dia ikut konvensi di Partai Demokrat, kemudian ikut Pak Jokowi. Bodohnya kemarin itu, kenapa mesti ditetapkan sebagai calon presiden? Karena akhirnya Anies Baswedan hanya akan dijadikan sebagai boneka dari kekuatan yang berkepentingan dengan regulasi yang ada. Pergerakan ini tidak pernah disimbolkan oleh gagasan. Saya tidak tahu ada apa beliau dengan Partai Demokrat dan Pak Jokowi kemudian. Tetapi setelah dia selesai dari DKI Jakarta, dia seharusnya ada proyek dengan Prabowo. Seharusnya dia akan datang ke Pak Prabowo dulu. Kan terima kasih, semua sudah selesai amanahnya. Dan selanjutnya kita bahas lagi. Ucap Fahri Hamzah di kanal YouTube Cokro TV pada 8 Desember 2022. Pemimpin itu pasti punya mimpi. Tapi mimpi itu hanya kredibel kalau ditopang dengan rekam jejak. Tapi karena nggak ada gagasannya, pengusaha bilang sama dia, atau Bohir tuh bilang sama dia, kamu nggak perlu ada otakmu. Yang penting kamu duduk di situ, nanti aku bilang setuju atau tidak setuju. Nah, keburu-buru beliau lompat ke Pak Surya Paloh. Rute ini motifnya, kan kita betul-betul memikirkan ini. Juga harus siap kalau ada orang kritik motif kita. Makanya kalau ada debat lebih awal dari itu, motif kita bisa bongkar orang. Gak apa-apa, pemimpin dalam tradisi demokrasi motifnya diserang oleh yang itu tidak apa-apa. Lanjutnya, 2024 kalau pemilu itu dibentuk pemilu yang lebih baik, menjunjung persatuan dan kesatuan. Tambahnya, semua itu adalah pekerjaannya politik. Kalau semua ini perubahan-perubahan ini, ide dalam anggaran, ide di dalam menyusun pasal-pasal undang-undang, ide dalam memilih orang, ide dalam pengawasan, ide dalam menentukan ini benar atau tidak benar, temuan-temuan. Kalau ini tidak pakai pikiran, ini akan pakai uang. sementara itu, soal koalisi, Anies Baswedan menegaskan bahwa hubungan Nasdem dan dua partai lainnya yakni Demokrat dan PKS masih berjalan dengan baik. Dia pun memastikan proses koalisi berjalan sembari momen yang tepat, mengingat setiap partai juga menjalani proses internal masing-masing. Biarkan prosesnya berjalan. Menurut saya perjalanan ini baik, masing partai juga menjalani proses internalnya dengan sehat. Mereka masing-masing partai akan deklarasi, ungkap Anies Baswedan. Menurut Anies, Nasdem telah menjalani proses internal partai lebih cepat, sementara dua partai lainnya yaitu Partai Demokrat dan PKS masih dalam proses internal masing-masing. Ya, barangkali begini, kalau dilihat dari proses partai dan proses internalnya sudah menjalankan lebih awal. Rakernasnya di bulan Juni, 3 bulan kemudian mendeklarasikan hasil satu orang, terang Anies. Anies Baswedan menjadi satu-satunya tokoh yang sudah lebih dideklarasikan dan dukung partai maju pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Meski guna dan bakal calon capres harus memenuhi syarat dukungan partai yang berada di parlemen. Anies Baswedan pun sudah melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah guna bertemu pendukungnya. Ia memulai dari wilayah Aceh, Sumatera Barat, Riau, Papua, dan Sulawesi Selatan. Meski kemudian juga sejumlah tersebut dilaporkan ke Bawaslu Republik Indonesia.